Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kalavaldi Sugandi dari TI 4202. Saya akan menjelaskan tentang UAS Statistika Industri. Pada kali ini kita akan membahas nomor 2 UAS Statistika Industri. Berikut merupakan soal nomor 2. Lalu kita buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Scatter plot itu sendiri adalah hubungan antara variabel X dan Y. Berikut merupakan grafiknya. Lalu, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Kita buat tabel seperti ini. Ya, gunakan rumus-rumus yang ada di atasnya ini untuk mempermudah nanti perhitungannya. Nah, lalu kita hitung korelasi nilai koefisien korelasinya, yaitu R. Nah, kita gunakan rumus yang ini, yaitu X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Jadi X ini, data yang ini, dikurangi X rata-rata. Nah, kita sudah mencari nilainya, totalnya adalah sebagai berikut. Masukkan ke sini, ke rumus ini. Kita masukkan per akar dari X bar X dikurangi X bar dikuadratkan dikali Y dikurangi Y bar dikuadratkan. Nah, kita sudah mencari nilai datanya itu sebagai berikut. Lalu kita masukkan ke rumus. Nah, didapat nilai R-nya itu adalah negatif 0,94 atau 0,95. Lalu ini adalah C ya. Ini adalah C, hitung estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode last square. Nah, ini adalah salah judulnya ya. Jadi untuk mencari nilai B itu kita dapat menggunakan rumus yang di sini, di antara salah satu yang ini. Nah, saya menggunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan datanya. Yang tadi kan ini ada X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Nah, di sini kan sudah kita cari totalnya, kita masukkan, lalu per X dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, kita sudah mencari datanya, kita masukkan, dapat nilai slope-nya itu negatif 0,607. Nah, lalu kita mencari nilai intercept. Nah, untuk mencari nilai intercept saya menggunakan rumus yang ini, yang pertama, yang Y bar dikurangi B dikali X dikurangi BX. Nah, kita masukkan nih X bar ya, ini ya, kita masukkan Y nya, Y barnya, Y rataannya ya, Y bar dikurangi B. Nah, kita masukkan B yang ini, lalu dikali X bar, terdapat nilai A. Nah, setelah itu kita tentukan model regresinya. Nah, kita masukkan yang tadi, ini merupakan Y sama dengan BX ditambah A. Nah, jadi kita masukkan nilai B nya, kita masukkan nilai A nya. Nah, lalu kita tentukan H0 dan H1 nya. Setelah itu kita lakukan statistik ujinya. Kita mencari nilai SST, SSR, dan SSE. Berikut merupakan rumus-rumusnya. Jadi kita bisa masukkan angka-angkanya. Ini SST saya udah langsung masukkan saja ya, soalnya sudah dapat kita cari. Nah, lalu SSR juga sama, kita tinggal masukkan nilai B nya, kita masukkan X rata-rata dan Y nya yang ini, terdapat nilai sebagai berikut. Lalu nilai SST dan
SSE itu dari SST dikurangi SSR atau selisih, nah, terdapat 30. Nah, lalu kita mencari nilai T. Nah, untuk mencari nilai T kita itu memerlukan SB. Nah, sedangkan SB memerlukan nilai S. Nah, berikut masukkan angka-angkanya, dapat nilainya, lalu kita masukkan ke T, menggunakan rumus ini. Kita masukkan B, rumuskan beta ya, lalu dikurangi SB, kita dapat nilai T. Nah, lalu kita tentukan daerah kritisnya. Nah, untuk mencari daerah kritisnya kita dapat lakukan menghitung alfanya. Alfanya kan tidak sama dengan, maka kita nanti alfanya harus dibagi 2. Nah, lalu kita mencari nilai V-nya. V-nya itu n-2, itu 6. Nah, lalu kita lihat ke tabel. Kan tadi alfanya karena tidak sama dengan itu harus dibagi 2. Nah, jadi 0,025 dan V-nya itu 6. Kita cari 6. Lalu tarik garis. Didapat 2,447. Nah, jadi tabel besar T-nya itu adalah 2,447. Maka tolakan 0 jika T kurang dari negatif 2 T kurang dari 2 negatif 2,447 atau T lebih besar atau sama dengan 2,447. Nah, maka keputusannya yaitu karena T sama dengan 7,220 lebih besar dari 2,447, maka terima 0. Jadi ada kesimpulannya yaitu ada hubungan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Lalu kita tentukan nilai proporsi variansinya. Nilai proporsi itu adalah R kuadrat. Nah, kita gunakan rumus SSR per SST. Nah, terdapat 0,895 kita ubah ke persen, yaitu artinya proporsi yang kita dapat adalah 89,5%.